Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita mau melakukan wawancara ke orang asli Sumatera. Kakak yang mana ini? Kenapa bahasa Indonesia ini orang Padang? Orang Padang asli ya guys, orang Padang asli. Jadi bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dari Mbak, namanya siapa Mbak? Oke, nama saya Maulidina Nandarahmi, umur 21 tahun, berasal dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Orang asli tuh. Oke. Rasanya tinggal di Depok nih gimana nih? Jauh dari Padang atau gimana? Ya, Rantau. kalau homesicknya ada sih. Homesick ada. Terus kayak perbedaan budaya juga kan banyak yang beda, jadi agak susah juga menyesuaikan. Oke. Menurut kamu, hal pertama yang paling menggambarkan budaya Minangkabau itu apa? Menurut gue sendiri, Minangkabau itu punya nilai kekeluargaan yang tinggi. Terus kita itu punya pedoman yang yaitu adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Jadi kita itu punya pedoman yang pedoman hidup kita itu tergantung Al-Quran, kitab Allah. Islam banget ya berarti ya? Ya betul. Islam banget. Berarti kalau ada nggak sih adat atau tradisi apa gitu yang masih sering dilakukan di keluarga atau di lingkungan di daerah kamu gitu? Jadi di daerah aku itu lebih ke musyawarah ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngelakuin sesuatu yang lumayan susah atau keputusannya tuh besar, jadi kita tuh selalu musyawarah dulu. Yang masih dipakai sampai sekarang ya. Kalau di rumah masih sering pakai bahasa Minang, kayak untuk dipakai di situasi apa gitu? Apakah masih dipakai? Sehari-hari masih pakai bahasa Minang. Malah jarang pakai bahasa Indonesia, itu jarang banget. This is Padang ya, bukan Indonesia ya. Kalau di sana ya. Iya. Terus biasanya kalau makanan khas daerah kamu apa sih yang kamu sukai banget? Rendang sih, karena kan dari kecil emang kalau misalnya ada acara tertentu atau pokoknya selalu lah masak rendang di rumah itu. Oke. Tapi ini selain makanan ada nggak sih kebiasaan atau budaya unik yang menurut kamu menarik dan mungkin belum banyak diketahui orang luar Padang? Ada, jadi kita itu budayanya sistem kekerabatan kita itu matrilineal, yaitu ikut garis keturunan dari ibu, sedangkan mungkin di budaya lain dari ayah, kalau kita dari ibu. Menarik ya. Sama ibu berarti. Iya. Oke. Tapi dari budaya Minang tersendiri itu terkenal dengan tradisi merantau kan. Menurut kalau lo nih, kenapa budaya merantau itu penting? Yang pertama kita tuh cari pengalaman, terus yang kedua mungkin pendidikan ya. Yang ketiga kita tuh diajarin buat mandiri. Biasanya tuh merantau buat anak cowok yang lulus SMA biasanya, tapi mungkin sekarang ada beberapa yang cewek juga ikutan merantau untuk kerja atau kuliah. Oke, I see. Berarti Kak, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu Kak, seberapa besar sih pengaruh keluarga gitu dalam mengambil keputusan kamu, misalkan kamu pilih mau kuliah di mana atau kamu mau ambil organisasi apa atau karirnya mau arah kemana, itu masih dibimbing sama orang tua atau itu bebas terserah kamu maunya apa? Tergantung ya, tapi masih berpengaruh banget sih kalau misalnya dari orang tua atau keluarga yang lain masih berpengaruh. Menurut kamu, anak muda Minang sekarang masih menjaga budaya daerah yang enggak? Kalau menurut saya sih masih ya, cuma mungkin dari beberapa orang udah mulai Meninggalkan? Udah mulai gitu, udah mudar. Tapi masih ada? Masih. Terus kamu kan sekarang merantau ya, pernah nggak sih kayak kamu tuh ngalamin kayak perbedaan banget sama budaya lain gitu di sini? Ngalamin sih emang banyak perbedaan yang tadi aku sebutin, yang kayak dari garis keturunan itu udah beda. Terus mungkin cara kita mengambil keputusan, mungkin di Minang itu emang apa-apa harus musyawarah. Mungkin di budaya lain langsung ngambil keputusan, dari itu aja udah beda. Tadi kan ngomongin soal musyawarah, lalu sekarang kalau misalnya nih disuruh mengajak orang lain berkunjung ke Sumatera Barat, apa sih tempat yang paling approve untuk ditunjukin ke orang-orang luar itu?
kayak kita nih orang-orang Jakarta mungkin mau datang ke Padang nih, ke Sumatera Barat, kira-kira iya top 3 wisata di Padang. top 3 wisata di Padang. Mungkin yang pertama tuh Istana Pagaruyung, itu rumah adat Minang yang letaknya di Batu Sangkar, itu bagus sih. Dan banyak kayak orang dari luar selalu ke sana gitu. Terus mungkin ke Bukit Tinggi sih, Jam Gadang. Kalian tahu Jam Gadang kan? Nah, itu juga tempat wisata sama kuliner. Terus mungkin di daerah Sumatera Barat itu emang apa ya, kayak tempat wisatanya tuh alam. Nah, paling ke pantai-pantai gitu sih, pantainya lumayan bagus. Oke. Setelah tempat-tempat kita udah tahu nih, penutup nih. Menurut lo nih, apa yang perlu dilakukan supaya budaya Minangkabau ini tetap dikenal dan dilestarikan hingga generasi seterusnya? Biasanya sih kalau di kampus-kampus ya, misal nih kayak di Gundar sendiri, itu kita punya himpunan mahasiswa Minang gitu, dan di kampus-kampus lain juga pasti punya. Nah, itu mungkin cara kita buat menjaga melestarikan gitu. Oke. Terus dari bahasa juga mungkin kita masih pakai ya sehari-hari. Tapi sebagai orang Padang nih Luna, menurut lo makanan-makanan Padang yang ada di luar ya Sumatera ini, yang kayak kita di Jakarta nih sekarang atau di Depok, menurut lo sudah bisa menggambarkan cita rasa dari rendang itu sendiri gitu? Menurut lo dari asli sananya? Belum. Harusnya kayak gimana? Karena kalau di sini tuh lebih ke bumbu yang instan gitu kan, jadi rasanya emang beda. Oh. Terus mungkin dari cara masaknya juga sebenarnya bikin rendang itu pakai kayu bakar. Oh, kayak orang dulu ya? Iya, itu iya aromanya. Sebenarnya kayak gitu. Tapi mungkin tapi karena sekarang pakai kompor gas gitu. Jadi rasanya tuh kurang. Oke. Mungkin kurang lama juga sih masaknya. Nah, itu tuh rendang harusnya emang Berjam-jam. bukan, maksud gue kayak teksturnya itu sebenarnya dia gampang untuk kepotong, apa emang harus ada tekstur ditarik-tarik kayak gitu? Emang harus. Sebenarnya tergantung orangnya masak sih. Kadang ada yang alot, kadang ada yang bisa. Beda selera ya? Beda. Selera. Tergantung cara ngolah. Ngolah. Kalau baju deh, Nak, di sana tuh ada regulasi gak? Maksud gue kayak bukan regulasi, apa sih namanya? Kayak budaya di sana tuh gimana kalau soal berpakaian? Apakah seperti di Jakarta kayak ya udah lu pakai baju apa aja terserah? Atau di sana ada? Karena di Padang itu sekarang ya, dulu dari dulu sampai sekarang. Jadi kita tuh disuruh buat tertutup, tapi nggak setertutup Aceh. Tapi kita tuh masih toleran lah kalau misalnya pakai celana yang cewek ya, masih toleran. Cuma mungkin harus sopan. Terus habis itu kalau cewek bajunya tuh harus panjang kalau bisa, kayak nutupin bagian yang sensitif. Tapi itu di seluruh Minang atau di kota aja kayak enggak gitu? Tergantung tempat biasanya. Kalau di yang kota Padang sendiri itu mungkin orang-orang udah ngikutin zaman ya, tapi kalau di daerah gue sendiri masih yang tertutup cara berpakaian. Itu buat orang-orang yang non muslim juga apa cuman muslim? Buat yang muslim. Oh, buat yang muslim. Karena ya? kita masih yang agamanya masih kuat. Oke. Tapi di sana tuh udah terpapar budaya asing, kayak kan kalau di sini kayak Jakarta, Pulau Jawa udah banyak yang ngomong mix Indo-Inggris. Udah. Kalau di sana udah ada Oh, Padang udah. Inggris. Udah, tapi lebih ke yang kota Padang. Kan di sana tuh banyak, kan Padang tuh kota dari Sumatera Barat. Nah, jadi kayak di Sumatera Barat itu orang-orang pada ngumpul kan di Padang, yang apalagi buat mahasiswa emang kampus terbaik di sana tuh kan UNAN. Nah, jadi dari situ sih, jadi mereka doang. Mungkin di beberapa tempat belum. Kalau di Padang itu masih ada rajanya nggak? Kalau di Jawa kan masih ada rajanya. Nah, kita tuh punya datua. Datua tuh apa? Itu kayak kepala suku. Oh, masih kepala suku di sana ya? Kayak Kalimantan berarti masih ada kayak gitu-gitunya. Nah, ya bisa jadi. Oke. Tapi ada satu pertanyaan nih. Di sana udah ada mall belum? Ada. Alhamdulillah. Udah ada mall. Tapi kita nggak ada Indomaret dan Alfamart. Sorry. Sekalian aja di sana ada CFD nggak? Ada. Gila. Kalau nyolong potong tangan nggak? Kalau ada yang nyolong potong tangan nggak? Nah, ada gak tuh regulasi? Enggak sih, lebih ke sanksi sosial, terus kayak ya udah. Oh, nggak jadi potong tangan. Nggak ada potong-potong tangan gitu.
Tapi kalau Poin ada ya? kalau di Aceh kayak dicambuk gitu. Enggak, kita nggak ada kayak gitu, langsung ya udah polisi aja. Oh, polisi aja. Oke. Balik lagi di sana kan musyawarah. Musyawarah, iya betul. Emang musyawarah dulu, terus kalau misalnya emang udah nggak bisa nggak bisa dibaikin lagi baru polisi. Kayaknya ada lagi gak guys yang mau dikulitin lagi dari Padang ini? Cukup ya. Coba dong kata-kata dari bahasa Padang. Apa aja? Nana mau ngomong pakai bahasa Padang. Terima kasih banyak kan kawan yang alah nonton. Tipis sih bahasanya beda. Gue kira bakal beda banget loh, jujur. Ya udah guys, terima kasih Nana udah mau jadi guest kita, jadi narasumber kita pada saat ini. Jadi lupa perkenalan sih tadi awalnya. Nama gue Ahmad Farid Zulkifli. Nama gue Zaskia Armana Ros. Nama saya Muhammad Taufati Masuragasya. Saya Dapur Pertama Yuwanto. Saya Nabila Mulidia. Ya, kami cabut undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.